Iya. Materinya mengenal benda hidup dan tak hidup di sekitar. Iya. Mengenal benda hidup ya Bu ya. Iya. Oke. Iya Bu. Sesuai dengan materi ini, kira-kira apa sih Bu kalau boleh saya tahu ya? Kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di proses pembelajaran Ibu? Di pembelajaran saya ini saya memiliki 7 pembelajaran. Peserta didik dapat memahami ciri-ciri benda hidup dan tak hidup di lingkungan sekitar mereka. Oke, peserta didik dapat memahami ya. Peserta didik dapat mengelompokkan benda hidup dan tak hidup di sekitar mereka. Oke, berarti tujuan pembelajarannya nanti ada kira-kira 2 Bu ya? Iya, ada 2. Oke, baik Bu. Nah, untuk selanjutnya Bu ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan ini, kira-kira area pengembangan yang mana atau yang hendak Ibu capai dalam proses pembelajaran itu kira-kira seperti apa Bu? Dalam pengembangan area pengembangan yang akan saya kembangkan, di sini saya akan mengembangkan bagaimana anak memahami ciri-ciri benda hidup dan tak hidup yang ada di sekitar mereka, dan mereka juga dapat mengelompokkan mana benda hidup dan benda tak hidup. Seperti itu. Itulah area pengembangan yang saya kembangkan di pembelajaran saya. Sangat jelas ya Bu ya, di bahwasanya yang Ibu kembangkan nanti pemahaman anak ya terhadap pengelompokan. Iya, pengelompokan dan ciri-ciri. Iya. Di sini dalam pembelajaran yang akan nanti Ibu dapat untuk supervisi, saya akan melakukan pembelajaran dengan diskusi kelompok, seperti itu. Lalu anak saya sajikan konten dengan media visual seperti video. Sangat jelas ya, tujuannya juga jelas, areanya juga sudah saya nampak, strateginya juga sudah ada. Nah, ini terakhir Bu ya, kalau boleh saya tahu, kira-kira nih sebagai guru kita sih pasti ada sih yang kita siapkan sebelum pembelajaran. Kalau boleh saya tahu Bu, apa sih yang Ibu nanti akan persiapkan dalam proses pembelajaran? Ya, baik Bu, saya di sini mempersiapkan yang pasti. Pertama, kita sebagai guru dalam belajar pasti menyiapkan RPP yang berdiferensiasi. Video. Jadi anak-anak dia benar-benar tertarik dalam belajar. Oke Bu, iya ya. Berarti nanti yang sudah siapkan berarti RPP ya Bu ya. Berdiferensiasi ya, sangat jelas. Lagian sesuai dengan tuntutan sekarang juga di kurikulum bahwasanya sesuai dengan minat anak kita harus membuat RPP berdiferensiasi. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Terima kasih waktunya Bu ya. Saya juga berterima kasih atas kesempatannya untuk menambah ilmu saya. Assalamualaikum. Tahapan observasi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semangat pagi. Yes, kita mau ngapain sebelum kita mulai belajar seperti biasa? Kita mau ngapain dulu? Belajar. Supaya absen dulu ya. Anaya. Ya Resya. Michael Wilson Ababan. Kerja Pancasila 1, 2, 3 ya. Kerja Pancasila. Akulah pendukungmu. Hari ini kita akan belajar tentang, kita memiliki tujuan pembelajaran hari ini adalah tentang mengenal ciri-ciri benda hidup dan tak hidup. Ibu ada video yang nanti anak-anak Ibu perhatikan, simak. Gunakan matanya dan telinganya untuk melihat dan mendengar video yang akan Ibu tampilkan, dan nanti anak-anak Ibu dapat memahami apa yang akan kita pelajari hari ini. Siap? Sudah siap? Are you ready? Ready. Oke.
Kalian apakah tanya apa itu benda tak hidup? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lanjut belajarnya ya. Oke, nah benda hidup disebut juga dengan makhluk hidup. Nah, benda hidup sama dengan makhluk. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, dapat bernapas, dapat berkembang biak, dapat bertumbuh, dan juga membutuhkan makanan dan air. Nah, selanjutnya kita mau lihat benda tak hidup. Nah, benda tak hidup disebut juga dengan benda mati. Oke, benda mati atau benda tak hidup adalah benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak bertumbuh, dan tidak memerlukan makanan. Nah, kira-kira apa saja ya contohnya? Yuk, Kita mau lihat contoh benda tak hidup. Ayo nak, perhatikan. kira-kira apa saja ya contohnya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, contoh benda tak hidup atau benda mati ada mobil, kemudian ada helikopter, ada meja, kemudian ada tas, ada boneka, dan juga buku. Kalian sudah ibu bagi LKPD kan? Setiap kelompok sudah ada? Sudah. Nah, di sini ada benda-benda tidak hidup dan hidup. Lalu, anak ibu identifikasi mana benda yang hidup atau tidak hidup. Lalu, tempelkan ke lembar yang kedua. Di benda hidup atau benda tak hidup. Paham? Paham tidak? Yang mepet ke sama kawannya. Ayo, suaranya nak, ayo dikerjakan. Udah, benar, diperiksa betul-betul ya. Setiap kelompok harus mempresentasikan hasil perkara yang kalian kerjakan secara kelompok. Kami dari kelompok 4 akan membacakan soal yang telah kami kerjakan. Iya. Oke, silakan. Dengarkan ya, Nak. Hidup adalah gitu. Iya. Benar tidak yang mereka kerjakan? Ada anak ibu yang ingin bertanya sama mereka? Tidak? Sudah paham? Sudah benar yang mereka kerjakan? Sudah. Berarti harus kita kasih apa kalau sudah benar? Tepuk tangan kasih aplausnya dulu. Yeay. Oke. Selamat di kelompok 4. Silakan duduk. Oke, sudah ya? Ibu semua sudah mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Sudah? Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, maka baiknya kita berdoa. Siapa yang mau pimpin doa untuk Deviola? Ayo, Deviola mau pimpin. Oke, terima kasih Devi. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih anak-anak ibu sudah bisa bekerja sama untuk hari ini. Ya, terima kasih. Pasca observasi. Pak PP saya, selamat pagi Bu Dulia. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Pasti semangat ya Bu ya. Semangat pasti. Harus juga termasuk refleksi Ibu ya untuk peningkatan Ibu ke depan ini. Iya pasti. Itu sebagai refleksi saya untuk menjaga kehidupan. Oke baik Bu. Menurut Ibu, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah buat di episode kemarin, apakah itu sudah tercapai dalam pembelajaran kemarin? Menurut Ibu apakah sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai.
dimana saya lihat anak-anak sudah dapat melakukan kolaborasi yang baik antara sesama temannya. Ibu tujuannya sudah tersampaikan, sudah tercapai, yang dilihat dari dengan perkembangan sana tadi ya, bahwasannya ada perubahan, ada peningkatan ya. Menurut Ibu kira-kira di kelas itu di kelas kira-kira sudah berapa persen sudah tercapai peningkatan murid Ibu di kelas? Kalau peningkatan di peserta didik saya di kelas itu sudah meningkat. Menurut saya itu dari awalnya itu hanya sekitar 60-60%, sekarang sudah 80% meningkat keaktifannya. Berarti menurut Ibu ini nih 80% sudah tercapai. Menurut Ibu apakah ini sudah terpenuhi semuanya di kelas itu, atau adakah misalnya ke depannya yang Ibu ingin tingkatkan dari tujuan yang Ibu ingin capai? Yang pasti saya ingin mencapai dari rate 100% kan hanya 80%. Ada 20% lagi yang kurang seperti itu kan. Nah, dalam 20% itu di situ saya ingin meningkatkan pengembangan diri